Sidang jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Shalom. Shalom. Puji syukur kita persembahkan kepada Tuhan kita yang empunya kehidupan ini. Jikalau pada hari ini kita boleh hadir di rumahnya yang kudus, di mana kita akan memuji dan membesarkan akan kebesaran Tuhan. Walaupun kita masih laksanakan ibadah kita di rumah kita masing-masing, kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan menyertai kita sekalian. Untuk itu, pelayan firman hari ini, Pendeta Oscar Tumonggi STH, bersama majelis yang hadir pada saat ini, menyampaikan selamat datang dan kebaktian hari ini. Semoga pelayanan firman hari ini akan memberi kekuatan hidup percaya kepada kita sekalian dengan ucapan selamat beribadah. Untuk menyambut pelayanan firman, jemaat dijemput berdiri. Panggilan beribadah. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Kita memuji Tuhan, menyanyi PKJ nomor 2, ayatnya yang pertama, mulia-mulia namanya. Persekutuan ibadah ini ditabiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menyertai saudara sekalian. Mari kita menyanyikan PKJ 7, bait 1 dan 2. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan.
Jemaat silakan duduk. Mazmur pasal 103, kita baca berbalasan ayat 1 sampai ayat 5. Mazmur 103, kita baca berbalasan ayat 1 sampai ayat 5, bagian kalimat yang dicetak menonjol keluar dibaca oleh pelayan firman, dan yang dicetak masuk ke dalam dibaca oleh jemaat. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat, Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Saudara-saudara, menyadari keberadaan kita yang tidak luput dari salah dan dosa, marilah dengan rasa malu dan dengan kerendahan hati kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Allah, dan kita membaca bersama atau mengucapkan bersama Mazmur 51 ayat 3 sampai 6 dan ayat 12 sebagai doa pengakuan dosa. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat. Supaya ternyata Engkau adil dalam putusan-Mu, bersih dalam penghukuman-Mu. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Saudara-saudara, setelah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, memohon pengampunan, dengarkanlah berita pengampunan dosa. Bagi mereka yang dengan sungguh-sungguh menyesali dosanya dan bersedia dituntun oleh kehendak Allah, dengarkanlah kepastian pengampunan dosa dan berita anugerah Allah. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Menyambut berita sukacita, berita pengampunan dosa, mari kita menyanyikan PKJ 46 bait yang ketiga. Dan lepasan badai deras, ya Tuhan
dijemput jemaat berdiri. Marilah kita mendengarkan hukum Allah menurut Roma 13 ayat 8 sampai 10. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzinah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Menyambut hukum Allah, mari kita menyanyikan PKJ 179 bait 1 dan 2. Apapun terjadi atas diriku, takkan ku lepaskan kasih-Mu Tuhanku. Jemaat silakan duduk. Sidang jemaat yang dikasihi diberkati Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan bagian firman Tuhan terambil dalam Hakim-Hakim pasal 16. Hakim-Hakim pasal 16 ayat 25 sampai 30. Sebelumnya mari kita berdoa minta kekuatan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, terangilah hati kami melalui firman-Mu yang kudus. Hadirkanlah kiranya firman-Mu dan Roh-Mu di tengah-tengah persekutuan kami, sehingga kami mengerti kehendak Tuhan melalui firman yang hendak kami baca. Kiranya Roh-Mu yang kudus menguasai pelayan firman-Mu pada hari ini.
Karuniakan kepadanya kemampuan dan kebijaksanaan, sehingga dia sanggup menjadi penyalur berita firman-Mu. Kami mohon semuanya ini demi nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Hakim-Hakim pasal 16 ayat 25 hingga 30. Demikian firman Tuhan. Ketika hati mereka riang gembira, berkatalah mereka, panggillah Simon untuk melawak bagi kita. Simson dipanggil dari penjara, lalu ia melawak di depan mereka. Kemudian mereka menyuruh dia berdiri di antara tiang-tiang. Berkatalah Simson kepada anak yang menuntun dia, lepaskan aku dan biarkanlah aku meraba-raba tiang-tiang penyangga rumah ini, supaya aku dapat bersandar padanya. Adapun gedung ini penuh dengan laki-laki dan perempuan. Segala raja kota orang Filistin ada di sana. Dan di atas suluh dan di atas sotoh ada kira-kira 3.000 orang laki-laki dan perempuan yang menonton lawak Simson itu. Berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat. Sekali ini saja ya Tuhan, ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin. Kemudian Simson merangkul kedua tiang yang paling tengah penyangga rumah itu, lalu bertopang kepada tiang yang satu dengan tangan kanannya dan kepada tiang yang lain dengan tangan kirinya. Berkatalah Simson, biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin ini. Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya, maka rubuhlah rumah itu menimpa raja-raja kota itu dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara di dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara, mari kita dengarkan persembahan pujian bagi kemuliaan nama Tuhan dipersembahkan oleh kelompok pelayanan 3.
Jangan biarkan kami ada di persimpangan, di jalan yang sesat, dan kiranya Tuhan terus menuntun perjalanan hidup kita. Terima kasih kelompok pelayanan 3, Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara jemaat Tuhan, dari anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, orang tua, bahkan sampai orang-orang tua kekasih di usia lanjut. Selamat pagi, Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan, di hari Minggu ini kita diberi lagi kesempatan untuk ada dalam persekutuan, memuji memuliakan nama Tuhan. Kurang lebih sudah 8 bulan kita beribadah di rumah kita masing-masing karena pandemi virus corona. Namun demikian kita tetap bersyukur, tangan kuasa Tuhan tetap menjaga, memelihara kita sampai saat ini. Saudara-saudara, bacaan firman saat ini adalah babak terakhir atau kisah terakhir dari kisah seorang yang bernama Simson. Mungkin ada di antara kita yang bernama Simson. Di kalangan orang Kristen banyak yang diberi nama oleh orang tua Simson. Kira-kira apa harapan orang tua ketika memberi nama anaknya Simson? Karena biasanya setiap pemberian nama pasti di situ ada harapan dari orang tua yang memberi nama. Dapat kita duga bahwa orang tua yang memberi nama anaknya Simson itu berharap supaya anaknya bertumbuh menjadi orang yang kuat, gagah perkasa seperti Simson. Tentu orang tua tidak mengharapkan anaknya bertumbuh menjadi misalnya seorang playboy. Karena Simson juga suka ganti-ganti pacar. Apalagi orang tua pasti tidak mengharapkan kisah hidup anaknya itu berakhir seperti kisah hidup Simson. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, di dalam kisah yang kita baca ini ada satu hal yang ingin disampaikan oleh firman Tuhan, yaitu bahwa dalam segala kelebihan dan kekurangan yang ada padanya, Simson telah dipakai oleh Tuhan dan dia menjalani tugas sebagai seorang hakim di Israel selama 20 tahun. Selain Simson adalah seorang pahlawan yang gagah berani, kuat, perkasa. Sebenarnya Simson juga punya kepribadian yang tidak baik. Misalnya tadi dia pernah kawin dengan seorang perempuan, lalu menceraikan istrinya itu dan memberikan istrinya itu kepada pengiringnya. Dia juga seorang pemarah, cepat sekali marah, ringan tangan membunuh orang, dan juga akhirnya ia jatuh di pelukan seorang perempuan yang bernama Delilah, dan mereka hidup tanpa ikatan sebagai suami istri atau ikatan perkawinan. Delilah inilah yang akhirnya menaklukkan Simson dan menyerahkan Simson kepada orang Filistin.
Saudara-saudara, banyak yang beranggapan, mungkin juga kita beranggapan bahwa kekuatan yang dimiliki oleh Simson itu terletak pada rambutnya yang gondrong. Saya juga, karena dari sekolah minggu dengar cerita itu, bahwa kekuatan yang dimiliki Simson itu adalah dari rambutnya yang gondrong itu. Dan ini tidak salah karena memang sejak masih dalam kandungan, Simson ini telah ditentukan menjadi nasir Allah. Nasir itu adalah orang kepercayaan atau utusan Allah. Jadi Simson ini dari dalam kandungan dia sudah ditetapkan dan dikatakan oleh malaikat kepada ibunya, pisau cukur tidak boleh menyentuh kepalanya atau rambutnya tidak boleh dipotong atau digunting. Sehingga memang dari kisah itu banyak yang beranggapan bahwa kekuatan yang dimiliki oleh Simson itu terletak pada rambutnya. Tetapi saudara-saudara, kalau kita lebih teliti membaca kisah Simson dalam kitab Hakim-Hakim, ternyata kekuatannya itu bukan karena rambutnya yang panjang, yang gondrong, yang tidak bisa dipotong itu. Tapi kekuatan Simson itu berasal dari Roh Allah yang berkenan menguasai, mendiami, dan menggerakkan dia. Itu bisa kita baca misalnya dalam Hakim-Hakim 13 ayat 25, Hakim-Hakim 14 ayat 6, ayat 19, kemudian Hakim-Hakim 15 ayat 14. Itu kisah tentang sesuatu yang dibuat oleh Simson dengan luar biasa. Simson pernah merobek mulut singa. Dan dalam kisah itu sebelumnya kalau kita baca dikatakan lalu Roh Allah menguasai atau bekerja di dalam diri Simson. Simson juga pernah marah karena teka-tekinya dijawab oleh orang-orang Filistin. Dan itu karena istrinya tadi menangis membujuk Simson supaya memberitahu arti dari teka-teki yang disampaikan. Sehingga Simson memberitahukan artinya dan istrinya memberitahukan kepada orang Filistin. Simson marah, dia keluar, dia pukul, dia bunuh orang 30 orang untuk mengambil pakaiannya sebagai janjinya. Siapa yang dapat menerka teka-tekinya itu akan diberikan pakaian. Jadi dia membunuh 30 orang dengan rahang keledai. Dalam peristiwa itu juga kalau kita baca ada dikatakan Roh Tuhan menguasai atau bekerja di dalam diri Simson. Dan Simson pernah ditangkap, dirantai, diikat, tapi dia berhasil memutuskan rantai atau ikatan itu. Dan dalam kisah itu juga dikatakan Roh Allah bekerja di dalam diri Simson. Jadi saudara-saudara, kekuatan Simson berasal dari Allah, bukan dari rambutnya atau dari hal-hal yang lain. Memang dalam kisah yang kita baca selanjutnya, ketika Simson berhasil dibujuk, dirayu oleh Delila,
Dia diserahkan kepada orang Filistin dan akhirnya dia memberitahukan rahasianya. Bahwa letak kekuatannya itu di rambutnya, karena itu dia rambutnya dicukur, bahkan matanya dicungkel. Tetapi bukan karena itu penyebabnya karena Roh Allah telah meninggalkan Simson. Sebagai seorang Nasir, Simson tidak taat lagi kepada kehendak Allah. Karena itu Roh Allah meninggalkan dia, sehingga dia menjadi lemah, tak berdaya. Tidak ada lagi Roh Allah yang bekerja di dalamnya. Karena kalau kita baca, setelah Simson terbangun, dia merasa masih kuat seperti biasa. Dia merasa akan bebas, tapi ternyata dia tidak berdaya lagi. Karena Roh Allah telah meninggalkannya. Bacaan kita yang tadi itu kisah terakhir dalam kehidupan Simson. Bagaimana Simson merubuhkan gedung tempat dia dijadikan sebagai pelawak. Sudah disiksa, diikat, matanya dua-dua dicungkil, dia sudah buta, lalu dijadikan tertawaan oleh banyak sekali orang yang hadir dalam gedung itu. Kita baca bahwa di situ Simson berdoa, kiranya Tuhan berkenan lagi memberi dia kekuatan. Dan Tuhan menghendaki itu. Tuhan mendengar doanya. Dan Tuhan kembali bekerja dengan rohnya sehingga Simson kembali menjadi kuat dan bisa merubuhkan bangunan tempat itu. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan. Poin pertama pesan firman Tuhan yang hendak disampaikan kepada kita adalah bahwa sumber kekuatan kita adalah berasal dari Tuhan. Bukan saja di zaman dahulu, di zamannya Simson yang mungkin sudah 3.000 tahun yang lalu, antaranya dengan zaman kita, di mana orang-orang menganggap bahwa ada kekuatan lain di luar Tuhan. Dalam kehidupan kita juga sering kita mencari pertolongan atau sumber kekuatan itu dari hal-hal yang lain. Ada kekuatan-kekuatan khusus yang kita cari dari hal-hal yang lain. Dan karena itu firman Tuhan memesan atau memberikan suatu peringatan kepada kita bahwa kekuatan kita itu bersumber dari Allah. Ada Roh Allah, ada Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan kita. Roh itulah yang memampukan kita menghadapi segala situasi dan kondisi hidup dalam kehidupan kita. Karena itu, jaga. Jangan sampai Roh Allah itu meninggalkan kita. Karena kalau Roh Allah itu meninggalkan kita, kita ini tidak berdaya menghadapi kehidupan ini. Apa yang dialami oleh Simson sama seperti yang pernah dialami oleh Raja Saul. Raja Saul seorang raja Israel yang pertama, raja yang terkenal, yang berhasil di awal-awal pemerintahannya sebagai seorang raja. Tetapi ketika Raja Saul
mulai menyimpang dari jalan Tuhan, maka dikatakan Roh Allah meninggalkan Saul. Bukan saja Saul tidak terkontrol lagi, tidak mampu lagi melakukan apa-apa. Saul justru menjadi gila karena Roh Allah telah meninggalkannya. Dia menjadi iri kepada Raja Daud yang baru diurapi. Jadi mari kita selalu berusaha berjalan di jalan hidup yang dikehendaki Tuhan, agar Roh Allah tidak meninggalkan kita. Karena Roh Allah itu adalah sumber kekuatan dan kemampuan kita menjalani hidup, mengatasi segala situasi kondisi yang kita hadapi. Roh Allah itu akan menuntun, mengarahkan kita di jalan yang diberkati Tuhan. Hal yang kedua, saudara-saudara, sesuatu yang ironis yang terjadi di kisah hidup Simson, terlebih di babak akhir hidupnya. Seorang yang terkenal gagah perkasa, kuat, tapi di akhir hidupnya dia dipermalukan. Dia disuruh melawak. Dan orang banyak tertawa di atas penderitaannya. Dan ini juga menjadi peringatan bagi kita sekalian. Dalam sejarah, ketika bangsa Indonesia memang misalnya dijajah, banyak di antara kita misalnya dijadikan penghibur bagi tentara penjajah. Para penjajah itu tertawa, berbahagia di atas penderitaan kita sebagai bangsa jajahan. Di zaman Jepang, banyak perempuan yang dijadikan Jugun Ianfu atau perempuan penghibur. Bukan cuma itu, kita jaga. Karena dalam kehidupan kita, bisa jadi kita juga tertawa, bahagia di atas penderitaan orang lain. Itu peringatan bagi kita. Supaya kita tetap melakukan hal-hal yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Jangan menjadi seseorang yang senang, yang tertawa di atas penderitaan orang lain. Dan yang ketiga, sama seperti Simson. Dalam perjalanan hidup kita, kita juga berhadapan dengan kekuatan-kekuatan yang luar biasa, yang bisa membuat kita putus asa, membuat kita kecewa, karena kita merasa tidak mampu untuk melawannya. Seperti yang dialami oleh Simson di akhir-akhir hidupnya, karena kuasa Allah atau Roh Allah itu telah meninggalkannya. Dia dibelenggu, disuruh kerja paksa, disiksa, matanya dicungkil, dan kemudian dijadikan lawakan atau bahan tertawaan. Banyak kekuatan yang luar biasa, banyak persoalan, pergumulan yang bisa membuat kita tidak berdaya. Karena itu, sama seperti Simson, kita juga bisa berdoa, berseru kepada Tuhan. Selalu mohon pengampunan Tuhan.
Mohon perkenaan Tuhan. Ya Tuhan, berikan lagi aku kekuatan. Tapi bukan untuk membalas dendam seperti yang dilakukan oleh Simson. Tetapi kekuatan untuk mampu menghadapi segala situasi dan kondisi, termasuk hinaan, celaan, fitnahan dari orang-orang yang jahat. Tuhan beri kita kekuatan untuk mampu menjalaninya. Sebab ketika membaca kisah Simson, kita teringat dengan teladan Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa dia juga disiksa, diolok-olok, tapi dia tidak membalas dengan kekerasan. Justru Tuhan berdoa, memohon kekuatan untuk bisa memberikan pengampunan kepada orang-orang yang menyiksanya. Dan melalui Rasul Paulus dikatakan bahwa pembalasan bukanlah hak kita. Kita berdoa memohon kekuatan, kemampuan menjalaninya saja. Dan biarkanlah Allah yang bekerja. Karena pembalasan itu adalah hak Allah. Yang terakhir saudara-saudara, firman Tuhan ini kiranya memberi kekuatan pengharapan untuk kita bisa terus melangkah menjalani hidup ini dengan segala kenyataannya. Sebab di dalam diri kita ada Roh Allah. Itu kekuatan yang luar biasa yang tidak bisa ditandingi apapun. Jangan cari kekuatan lain di luar kekuatan dari Roh Allah itu. Karena kekuatan yang lain itu kelihatannya menolong. Tetapi mungkin itu hanya sementara dan akhirnya sia-sia. Membuat kita kecewa. Tetapi melangkahlah terus. Menjalani setiap situasi dan kondisi hidup. Jaga, jangan sampai Roh Allah meninggalkan kita. Itulah kekuatan kita sebagai orang yang percaya. Terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, setelah kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, kita akan mengikrarkan pengakuan iman, karena itu dijemput kita berdiri. Bersama-sama dengan sekalian orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman, mari kita ikrarkan bersama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dan kita lanjutkan dengan menyanyikan PKJ 129 bait yang pertama.
rasaku lemah. Jauhkan ku dari celah, hatiku amat tentram asal aku dekat padamu. Makin akrab padamu, Yesus, ini doaku. Tiap hari Tuhanku, biar aku dekat padamu. Jemaat silakan duduk. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita memberikan persembahan dengan mengingat kata Tuhan Yesus. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ingatan karat merusaknya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ingatan karat tidak merusaknya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sementara kita mengumpulkan persembahan, kita nyanyikan PKJ 153, bait 1 sampai bait 3. Pakailah seluruh hidupmu dalam ladang dunia. Tiap harta dan talentamu pergunakan bagimu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan. Waktu terbuang untuk hal yang tak perlu. Tuhan banyak beri peluang menyalurkan karsamu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan. Mudamu sebelum tiba hari tua, persembahkan karyamu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mendoakan persembahan, saya jemput sidang jemaat berdiri. Mari berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini sebagai umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur ini satu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Memuji Tuhan, di saat ini ku angkat tembang. Di saat ini ku angkat tembang, ku angkat tembang bagi Yesus. Saat ini ku ucap syukur padanya. Ku kasih
jemaat silakan duduk. Bersama-sama kita dengarkan warta jemaat. Tambahan warta Minggu 15 November 2020. Gebot yang pertama, akan diteguhkan dalam pernikahan kudus di Gereja Katolik Paroki Santa Maria Palu pada tanggal 25 November 2020, seorang laki-laki nama Beni Kosakoi SSI, tempat dan tanggal lahir Taripa 19 Desember 1994, tempat dan tanggal baptis Jemaat Manunggal GPID Palu 26 Desember 1995, tempat tanggal sidi Jemaat Maranatha Kawua 17 April 2011. Dengan seorang perempuan nama Rosaria Dwi Winda Bahi ST. Tempat dan tanggal baptis Palu 25 Mei 1997. Tempat tanggal komuni Gereja Katolik Paroki Santa Maria Palu 4 Oktober 2006. Tempat tanggal krisma Gereja Katolik Paroki Santa Maria Palu 10 Juni 2012. Gebot yang kedua dan gebot yang pertama akan diteguhkan dalam pernikahan kudus di Jemaat Maranatha Kawua pada tanggal 22 November 2020, seorang laki-laki nama Martinus Tologana, tempat tanggal lahir Pamona 23 Maret 1978, tempat tanggal baptis Jemaat Betel Pamona 16 Juli 1978, tempat tanggal sidi Jemaat Shalom Sangira 24 Februari 1998, dengan seorang perempuan nama Fatmawati Moita, tempat dan tanggal lahir Silanca 11 September 1986, tempat tanggal baptis Jemaat Hosana Silanca 26 September tahun 2000, tempat tanggal sidi Jemaat Karmel Watuabu 1 Januari 2003. Demikian, atasnya kami ucapkan terima kasih. Berikut, pada ibadah Minggu tanggal 15 November 2020 akan dilaksanakan baptisan kudus anak dari keluarga Perodo Podeu, dilaksanakan di gereja induk. Saudara-saudara, kita akan berdoa syafaat. Kita dengarkan pokok doa Minggu 15 November 2020. Yang bersyukur atas berkat Tuhan, Bapak N. Ramimpi, keluarga Lempo Lalundu, keluarga Suluto Subu, keluarga Mangalai Langkanai, Saudari Kasiba Tilakana selesai wisuda, keluarga Kumenap Lino, keluarga Dukalang Lumeno, keluarga Wetoi Limban, keluarga Salawati Tondawani, keluarga Rampisela Wangkai, Ibu Galela Tunas, keluarga Manjoro Sauru, keluarga Lateka Pelego, Saudari Sherly Lateka, keluarga Matindas Tumogi, keluarga Ponsedo Payung, keluarga Todongi Guale, keluarga Lakaoni Gembu, Saudara Virga Diansa Alfi Ohelo selesai wisuda.
Yang bersyukur atas hari ulang tahun Ibu Tologana Rumbani, Bapak A. Wongkar, Bapak Adrianus Sulu, Saudara Noverson Pakanangi, anak Farisa Liora Hermanto, anak Geril Tabange, dan Saudara Rian Otniel Mahu. Yang sakit di rumah sakit dalam pemulihan dan lansia. Ibu Makpal Buon, Bapak Ertodongi, Ibu Pajodoy Lelia, Bapak FK Awan, Ibu Lempo Harika II, Ibu Mbayowo Batelapa, Ibu Suruga Mangedo, Ibu Tamamboyu Baede, Bapak Penatua Matius Toban, Bapak M. Hengkeng, Bapak Hans Tondawani, Ibu Marta Kanilo, Ibu R. Banangi Tunggele, Ibu Sulu Tosubu, Ibu Karinda Katuuk, Ibu Alasa Makalelanti, Bapak Yohanis Limban, Ibu Jade Pore, Ibu Galela Tunas, anak Kevin Pode, Ibu Siombo Walewangko, Bapak A. Rantelore, Ibu Tamolida Bumbe di Rumah Sakit Umum Daerah Poso, dan anak Kris Ratowo yang ada dalam pergumulan, keluarga Sumangkut Leni, dan kemudian kartu persembahan melalui kartu ambulans, keluarga Tumogi Motila, keluarga Vandeu Pondete, persembahan melalui kartu pembangunan, keluarga Mokodompit Todenko, keluarga Panggili Karim, keluarga Matindas Tumogi, keluarga Tumogi Motila, keluarga Amali Punu, keluarga Tinjabate Tandabuya, keluarga Rompas Longki, keluarga Duruka Salianggo, keluarga Dalunggi Lempo, dan yang berduka keluarga Siramba Alasa. Kita juga tetap mendukung dalam doa proses pelaksanaan pilkada. Mari saudara-saudara kita berdoa. Kepadamu ya Allah di surga, Allah di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur berterima kasih dalam persekutuan ibadah kami di hari Minggu ini, kami boleh membaca merenungkan firman-Mu. Firman yang terus menuntun mengarahkan kami menjalani kesempatan hidup yang masih Tuhan beri. Bahkan firman-Mu yang terus memberi kekuatan pengharapan. Sebab di dalam diri kami, dalam kehidupan kami, ada roh Allah yang terus bekerja. Itulah sumber kekuatan yang luar biasa menjalani, menghadapi kehidupan ini dengan segala situasi dan kondisi yang ada. Ya Allah Bapa di surga, bersama-sama kami bersyukur dengan saudara-saudara kami, keluarga-keluarga, anggota jemaat yang sungguh mengaminkan bahwa dalam perjalanan hidup mereka, dalam segala situasi kondisi hidup, juga melalui tugas pekerjaan mereka, berkat Tuhan terus mengalir dalam hidup mereka. Karena itu kami bersyukur berterima kasih kepadamu Tuhan, sumber segala berkat itu. Dan kami terus memohon tuntunan tangan kuasa-Mu akan terus menuntun, menyertai, memberkati kehidupan mereka selanjutnya. Kami bersyukur atas hari ulang tahun bersama saudara-saudara kekasih kami, ulang tahun pribadi, juga ulang tahun perkawinan. Terima kasih bahwa Engkau masih memberi kesempatan melanjutkan kehidupan ini. Sebagaimana kasih setia-Mu menyertai perjalanan hidup yang telah dilalui. Demikian pengharapan kami bahwa hari-hari hidup selanjutnya
tetap akan dijalani di dalam tuntunan tangan kasih Tuhan. Ya Allah Bapa di surga, kami mendoakan saudara-saudara kekasih kami yang sakit, dimanapun mereka menjalani pengobatan perawatan. Kami akui keterbatasan, kelemahan kami, apalagi di saat-saat sulit karena sakit penyakit yang kami derita. Jangan biarkan kami putus asa, kehilangan harapan. Biarlah kami tetap kuat di dalam Tuhan, meyakini sungguh bahwa Tuhan mengasihi kami, Tuhan tidak membiarkan atau meninggalkan kami. Berkatilah ya Tuhan pengobatan perawatan yang dijalani, dan kami mohon, kami nantikan kesembuhan yang berasal dari Tuhan. Kami doakan juga orang-orang tua kekasih kami di usia lanjut mereka. Seringkali kami merasa tak berdaya karena di usia lanjut kami jalani itu dengan berbagai keterbatasan dan kelemahan. Tolonglah kuasa Roh-Mu yang kudus akan terus menguatkan orang-orang tua kekasih kami, sehingga masa tua mereka tetap mereka syukuri dan mereka jalani dalam kekuatan yang berasal dari Tuhan. Mereka boleh menikmati kasih sayang Tuhan melalui pendampingan anak cucu keluarga yang merawat mereka. Kami bersyukur ya Tuhan bersama saudara-saudara kekasih kami yang boleh memberikan persembahan, menopang pekerjaan dalam kehidupan berjemaat, baik melalui kartu pembangunan juga melalui kartu ambulans. Tuhan berkati persembahan mereka, berkenan dipakai, dikelola sesuai peruntukannya, dan semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati lagi kehidupan dan perjuangan mereka selanjutnya. Ya Allah Bapa di surga, kami doakan keluarga Sumangkut Leni, bahkan keluarga-keluarga yang lain, saudara-saudara kekasih kami yang lain, yang saat ini tengah dalam pergumulan karena berbagai beban persoalan hidup yang dihadapi. Kuatkan dan mampukan mereka ya Tuhan, biarlah mereka tetap mencari pertolongan, kekuatan, kemampuan yang berasal dari Tuhan, bahwa Tuhan tidak membiarkan dan meninggalkan mereka. Ya Allah Bapa di surga, kami doakan keluarga Siramba Alasa yang berduka cita. Tuhan tolong keluarga, mampukan mereka menanggung duka cita ini, bahkan mampukan mereka untuk dapat melanjutkan lagi kehidupan, mengisi kesempatan yang masih Tuhan anugerahkan. Kami berdoa mendoakan pemerintah kami, para aparat keamanan, juga dokter dan perawat, bahkan semua orang yang tengah berjuang, tengah bekerja untuk mengatur kehidupan bersama. Beri mereka hikmat, kebijaksanaan, dan kemampuan menjalani tugas tanggung jawab itu. Terlebih di masa pandemi COVID-19 ini, kami tetap bergantung sepenuhnya dalam pemeliharaan tangan kuasa Tuhan. Sebab hanya tangan kuasa Tuhanlah yang akan memampukan kami menghadapi pandemi virus corona ini. Ya Allah Bapa di surga, kami juga mendoakan pelaksanaan pilkada secara khusus di Kabupaten Poso, pemilihan bupati dan wakil bupati. Ya Tuhan, Engkau yang mengendalikan kehidupan kami di dunia ini. Kendalikanlah kehidupan kami, beri kami keamanan, kedamaian, situasi yang kondusif,
sehingga pelaksanaan pilkada ini akan berjalan dengan baik, dan siapapun yang Tuhan kehendaki akan menjadi seorang pemimpin, bupati dan wakil bupati di Poso ini, kami percaya itulah yang akan terpilih dan akan memerintah, mengatur kehidupan bersama dengan kebijaksanaan dan hikmat dari Tuhan. Ya Allah, Bapa di surga, kami berdoa menyerahkan lagi kehidupan kami selanjutnya, rencana hidup, tugas pekerjaan. Mampukan kami menjalaninya dengan baik, sebab kami percaya apa yang kami kerjakan kami lakukan dengan baik dan berkenan di hadirat Tuhan. Pasti daripadanya kami memperoleh berkat yang boleh kami pakai bagi kebutuhan hidup kami dalam menjalani hidup yang masih Tuhan anugerahkan. Kami doakan anak-anak kami dalam pertumbuhan mereka, juga anak-anak kami dalam perjuangan mereka di bangku pendidikan, perjuangan mencari pekerjaan, perjuangan mereka di tempat kerja, mempersiapkan hidup dan masa depan mereka. Berkati perjuangan mereka, dan Tuhan merancang masa depan yang baik bagi mereka semua. Ya Allah, Bapa di surga, banyak hal yang hendak kami sampaikan kepadamu. Engkau Allah Maha Tahu. Engkau mengetahui apa yang terbaik bagi kami. Karena itu, jadilah dalam hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih untuk kekuatan, kemampuan yang Tuhan beri bagi kami semua yang terlibat dalam pelayanan ibadah minggu ini. Saudara-saudara kekasih kami, kelompok pelayanan 3, prokantor, orgelis, operator, alat-alat yang kami butuhkan, semua orang yang telah mengambil bagian, Tuhan berkati apa yang mampu kami lakukan, sebab kami percaya apa yang kami lakukan ini berkenan di hadirat Tuhan. Ampunilah segala dosa kami ya Tuhan. Sambut sempurnakan doa ini. Kami sampaikan di dalam nama Yesus, Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara, kita akan menerima berkat Tuhan dan dijemput jemaat berdiri. Mari kita jalani kesempatan hidup yang masih Tuhan anugerahkan dengan kekuatan yang berasal daripadanya. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat silakan duduk. Demikian ibadah kita bersaat teduh. Disampaikan terima kasih untuk hamba Tuhan Pendeta Oscar Tumonggi STH
yang sudah memimpin ibadah pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati bersama dengan keluarga. Bahkan kita semua yang hadir pada saat ini disampaikan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang masih beribadah di rumah masing-masing, kita bersyukur kepada Tuhan. Di hari Minggu ini kita boleh bersama-sama dalam persekutuan ibadah, dan biarlah kita tetap bersemangat menjalani hidup ini dalam tuntunan tangan kuasa Tuhan. Kami semua yang bertugas melayani dalam ibadah Minggu pada saat ini, secara khusus kelompok pelayanan 3 Jemaat Maranatha Kabua, mengucapkan kepada kita sekalian, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.